Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lutfiana Izzatur Rahmah, Margareta Yusrita, Miranda Karina, dan Muhammad Nurul Mutahin akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi UMKM Menghadapi Krisis Ekonomi Akibat COVID-19. Latar belakang. Belakangan ini, pandemi yang ada di dunia yaitu COVID-19 sangat memiliki dampak yang besar pada seluruh aspek kehidupan yang ada di dunia sendiri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai dampak kepada sektor-sektor yang mana mempengaruhi adanya keberlangsungan bisnis usaha, mikro kecil menengah UMKM, perekonomian yang semakin menurun berdampak pada seluruh lapisan masyarakat yang mana sesuai dengan hasil survei banyak tempat bisnis dan tempat untuk berrekreasi ini kehilangan penggemarnya dan akhirnya mereka harus tutup atau bangkrut. Untuk yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada makalah ini adalah yang pertama, dampak yang ditimbulkan akibat adanya COVID-19 terhadap UMKM yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah faktor yang menyebabkan menurunnya pendapatan pelaku UMKM. Yang ketiga adalah cara yang dilakukan pelaku UMKM di Indonesia untuk menghadapi penurunan pendapatan akibat COVID-19. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari makalah ini yang pertama adalah mengetahui dampak yang ditimbulkan COVID-19 terhadap pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah faktor apa saja yang menyebabkan menurunnya pendapatan pelaku UMKM. Yang ketiga adalah mengetahui strategi yang dilakukan oleh UMKM untuk menghadapi penurunan pendapatan akibat COVID-19. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang menular disebabkan oleh jenis baru coronavirus. Virus ini mulai menyebar dari Wuhan, Cina sejak bulan Desember 2019. Penyebarannya yang sangat amat cepat menyebabkan virus ini menjadi sebuah pandemi yang terjadi di seluruh dunia. COVID-19 ini tentunya memberikan dampak negatif yang sangat besar terhadap segala aspek kehidupan dan segala bidang di dunia, termasuk Indonesia. Dampak yang sangat dirasakan terutamanya dalam bidang perekonomian. Munculnya COVID-19 ini mempengaruhi pendapatan berbagai bisnis besar hingga bisnis kecil seperti UMKM yang banyak tersebar di Indonesia. Pandemi ini menyebabkan menurunnya permintaan, konsumsi, dan daya beli masyarakat sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dari UMKM itu sendiri. Menurunnya daya beli masyarakat disebabkan banyaknya perusahaan yang melakukan pengurangan tenaga kerja besar-besaran dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut mengalami kerugian akibat pandemi ini. Saya akan menjelaskan pembahasan kami. Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019 lalu, COVID-19 telah menyebar di seluruh dunia hingga menyebabkan perlambatan perekonomian global. Harga minyak bumi jatuh ke arah terendah, bursa saham yang terjun bebas, serta harga komoditas lain juga banyak yang menurun drastis. Industri pariwisata menjadi salah satu industri yang terdampak karena pandemi ini. Banyak terjadi pembatalan penyewaan akomodasi hotel dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Menurutnya sektor pariwisata ini juga memiliki dampak besar terhadap sektor UMKM, terutama UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman. UMKM sendiri kini sudah mencapai proses di mana adanya ketidakpastian dalam memperoleh akses dana darurat. Pemerintah sendiri mengerti dan mengumumkan bahwa sebanyak 75% dari UMKM tidak mengerti bagaimana membuat keputusan dari kebijakan di masa krisis. Pemerintah sendiri hanya akan memberikan setidaknya 13% untuk para pelaku UMKM dan memberikan mereka bantuan dana. Ini akan berdampak pada mereka dalam rencana penanganan ekonomi di masa pandemi yang semakin kritis dan erat dengan krisis. Pemerintah sendiri masih sulit untuk menemukan solusi untuk mempertahankan bisnis pelaku. Menurut Kemenkop UMKM, sekitar 37.000 UMKM telah melaporkan bahwa mereka telah terdampak sangat serius akibat dari pandemi ini. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan segala aktivitas dari rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah untuk menekan angka penyebaran virus.
Kebijakan seperti inilah yang mempengaruhi model bisnis dari konvensional menjadi digitalisasi, yaitu dengan melakukan jual beli melalui media online. Perubahan cara jual beli media online ini tentu mengharuskan produsen maupun konsumen untuk beradaptasi untuk menyesuaikan keadaan. Jual beli online ini dapat sedikit menekan angka kerugian yang dialami UMKM dikarenakan dengan sistem jual beli online ini dapat menghemat waktu karena tidak perlu meluangkan waktu khusus untuk berjualan dan meminimalkan biaya seperti biaya transportasi, sewa tempat, dan akomodasi lainnya. Namun, di sisi lain, tetap terjadi penurunan tingkat konsumsi masyarakat yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan dan bertambahnya pengangguran akibat COVID-19 ini. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah dan mereka yang ada di bidang UMKM sendiri masih terbilang susah dan dalam caranya untuk menangani. Meski begitu, Kementerian Koperasi dan UMKM sudah berusaha mengupayakan agar dilaksanakannya bantuan secara cepat sehingga perekonomian Indonesia akan selamat dan baik-baik saja. Mengenai strategi yang dibangun sendiri dibantu oleh usaha dari masing-masing diri kita juga. Salah satu contohnya adalah pemerintah yang memberikan adanya layanan hotline 1500587. Layanan ini merupakan salah satu hal yang paling mudah dilakukan bagi masyarakat, di mana layanan ini sendiri ditujukan sebagai tempat aduan bagi UMKM, terutama mereka yang usahanya paling terkena dampak dan terbebani dengan berbagai pandemi COVID-19 ini. Nantinya dari pendataan ini sendiri, kemudian akan menjadi acuan dari pemerintah untuk menyiapkan program-program antisipasi dampak COVID-19. Dari pendataan ini sendiri antara lain akan membantu memberikan stimulus pada mereka yang berbisnis UMKM dan koperasi. Contohnya dengan program belanja yang mana dapat menggerakkan ekonomi sekitar, restrukturisasi kredit bunga, memasukkan sektor mikro dalam program kartu prakerja, bantuan langsung tunai, hingga relaksasi pajak untuk UMKM. Nantinya diharapkan program-program ini bisa membantu koperasi dan UMKM bertahan di masa pandemi ini. Pemilik usaha diminta untuk bisa memutar otak di mana mereka harus memastikan bahwa setidaknya keuangan usahanya tetap sehat dan tidak nol, agar masih bisa bertahan di masa sulit ini. Ada beberapa cara terkait solusi bagi UMKM untuk mempertahankan bisnis meskipun sulit, adalah dengan perbaikan kualitas produk dan layanan. Karena sejatinya dalam masa krisis ini banyak terjadi momen yang tidak disadari bagi pemilik UMKM akan berjalan dengan baik. Nah, dari materi yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa strategi dibentuk agar UMKM berkembang demi memperbaiki kualitas produk. Pemerintah kini sering membuat beberapa kesimpulan dalam menghentikan terjadinya kemunduran dari sektor global di bidang perekonomian. Biasanya ada beberapa alternatif lain dalam membentuk kemajuan nilai jual dari bisnis melalui cara yang tepat seperti iklan yang menarik, karena nantinya akan mendukung daya beli masyarakat di tengah pandemi ini sendiri sehingga dapat memanfaatkan teknologi dengan optimal. Pelaku usaha diminta untuk memperbaiki proses bisnisnya dengan cara mengubah pencatatan manual kini dapat diakses melalui software akuntansi online dan pembayaran gaji karyawan menjadi sistem payroll otomatis, serta mengubah sistem pembayaran pajak menjadi software dalam mempersiapkan bisnis untuk lebih berkembang. Selain itu, semua pihak harus terus memantau keseharian masyarakat yang rentan agar mendapatkan penanganan yang tepat. Saran dari kelompok kami adalah diharapkan ke depannya para peneliti dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terkait COVID-19, sehingga pemerintah dapat memberikan pemahaman dan penyuluhan yang lebih lagi terhadap masyarakat, termasuk UMKM. Begitupun dengan UMKM, diharapkan mereka mampu memahami dan menerima kondisi pandemi yang sedang terjadi saat ini. Dengan begitu, baik pemerintah maupun UMKM akan lebih mudah bersama-sama memikirkan solusi agar UMKM tetap berjalan tanpa mengabaikan COVID-19. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.